Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita. Khususnya ini pembelajaran untuk adik-adikku siswa-siswi An-Nur Islamic School. Alhamdulillah, yang mana sebelumnya Bapak telah menerangkan hukum nun mati dan tanwin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi makharijul huruf. Sebelum Bapak melangkah lebih jauh, Bapak akan menjelaskan dulu apa sih pengertian makharijul huruf secara bahasa. Jadi secara bahasa, makharijul huruf ini artinya adalah, makharij artinya adalah berasal dari kata bahasa Arab, artinya kharaja. Kharaja ini artinya di dalam bahasa Indonesia keluar. Adapun makhraj artinya tempat keluar. Jadi adapun makharijul huruf ini artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi sekali lagi Bapak sebutkan artinya. Jadi makharijul huruf ini artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita mempelajari makharijul huruf? Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya dan manfaatnya kita mempelajari makharijul huruf. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membedakan huruf-huruf, cara bacanya. Terus yang kedua, bisa menghindari kita dari kesalahan-kesalahan. Karena kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, akan tapi makhraj kita salah, huruf-huruf kita salah dalam pengucapannya, maka bisa merubah makna di dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Adapun makharijul huruf ini perlu adik-adikku ketahui terbagi menjadi 5 bagian. Adapun bagian pertama ada yang namanya al-jawf. Apa sih artinya al-jawf, adik-adikku? Jadi al-jawf ini artinya adalah rongga mulut. Oke, sekali lagi, al-jawf ini artinya adalah rongga mulut. Jadi ada beberapa huruf yang mana huruf ini keluarnya dari rongga mulut, seperti itu. Terus pembagian yang kedua ada yang namanya al-halq. Apa sih artinya al-halq? Jadi al-halq ini artinya adalah tenggorokan. Jadi ada beberapa huruf yang mana keluarnya dari tenggorokan. Artinya kalau dari tenggorokan pengucapannya tidak boleh keluar dari hidung, tidak boleh keluar dari lisan, tidak boleh keluar dari manapun itu selain al-halq, artinya tenggorokan. Ini pembagian yang kedua. Terus pembagian yang ketiga ada yang namanya al-lisan. Apa sih artinya al-lisan? Jadi al-lisan ini artinya adalah lidah. Jadi ada beberapa huruf ini yang mana keluarnya juga dari lidah. Ini yang pertama, yang ketiga. Terus selanjutnya yang pembagian yang keempat ada yang namanya asyafatain. Apa sih artinya asyafatain? Jadi asyafatain ini artinya adalah 2 bibir. Jadi ada juga huruf-huruf yang mana keluarnya dari bibir, adik-adikku. Sekali lagi, ada juga huruf-huruf yang mana keluarnya dari mana? Dari bibir. Terus yang kelima ada yang namanya al-khayshum. Al-khayshum ini artinya hidung. Jadi ada beberapa huruf yang mana keluarnya dari rongga-rongga hidung kita, seperti itu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, jadi pada malam hari ini Bapak akan menjelaskan bagian pertama dan yang kedua. Yang mana bagian yang pertama tadi ada yang apa yang namanya? Ada al-jawf. Terus yang kedua ada namanya al-halq. Ini pembagian yang kedua. Jadi Bapak jelaskan dulu apa sih ini al-jawf. Sekali lagi, al-jawf ini artinya apa? Rongga mulut. Jadi ada beberapa huruf yang mana keluarnya dari rongga mulut. Jadi yang mana ini kategorinya ada 3, adik-adikku. Jadi yang pertama ada huruf waw sukun atau waw mati. Yang mana sebelumnya waw mati ini ada tanda domah. Ini tanda pertama. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nuh, ini contohnya. Nuh. Nah, ketika nanti membaca huruf nuh ini, mulut agak dimonyongkan. Oke, sekali lagi, mulut agak dimonyongkan. Akan tetapi tidak boleh terlalu monyong. Nah, ketika nanti ada membaca terlalu monyong, ini bacanya salah. Contohnya, nuh, itu salah loh. Jadi santai aja, nggak usah terlalu dipaksain. Jadi begini aja, nuh, santai aja. Jadi mulut agak monyong. Terus pembagian yang kedua, ada yang namanya ya mati atau ya sukun, yang mana sebelumnya, ingat, yang mana sebelumnya ada kasr. Jadi contohnya seperti apa? Hi. Sekali lagi Bapak ulang contohnya. Hi. Nah, di sini
ada yang mati yang mana sebelumnya ada huruf kasroh. Nah, cara membacanya seperti apa? Jadi bibir ini agak turun ke bawah. Jadi bibir bawah ini agak turun ke bawah. Contohnya hi. Jadi juga nggak boleh dibaca hi. Nah, itu salah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pun kategori ketiga dari al-job, yaitu adalah alif mati atau biasa kita kenal dengan alif sukun, yang mana sebelumnya adalah ada huruf fathah. Jadi sekali lagi, alif mati atau alif sukun yang mana sebelumnya ada huruf tanda fathah. Contohnya seperti apa? Contohnya ha. Sekali lagi ha. Oke. Jadi dari al-job ini ada 3 kategori, ada 3 pembagian. Yang pertama adalah ada waw mati yang mana sebelumnya tadi ada tanda doma. Terus selanjutnya ada yang mati atau ya sukun yang mana sebelumnya ada kasroh. Terus selanjutnya ada alif mati atau alif suku yang mana sebelumnya ada patah. Nah, ketika Bapak membuat kalimat, salah satu contoh kalimatnya seperti ini. Nuhiha. Sekali lagi Bapak ulangi. Nuhiha. Seperti itu. Jadi, ketika nanti kita baca, semuanya harus dibaca panjang. Tapi berapa panjangnya? 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya seperti apa? Nuh, 2 ketukan. Hi, 2 ketukan. Ha, 2 ketukan. Ketika nanti dibaca di dalam kalimat-kalimat. Nah, Bapak akan memberikan contoh dari Al-Quran. Salah satu contoh dari Al-Quran, wadduha. Itu contoh pertama. Terus yang kedua, wallaili idza saja. Seperti itu. Nah, catatannya, ingat, catatannya di dalam membaca al-job ini kita tidak boleh memotong-motongnya. Akan tetapi cara bacanya kita harus membacanya kayak air yang mengalir. Contohnya seperti apa tadi yang Bapak bacakan dalam surah Ad-Duha? Seperti ini. Wadduha. Ha di sini tidak boleh dibaca wadduha kayak dipotong, itu salah. Akan tetapi dibaca wadduha. Jadi belakangnya air mengalir. Wallaili idza saja. Belakang juga mengalir seperti itu. Jadi semuanya dibaca mengalir, nggak boleh dipotong-potong seperti itu. Inilah pembahasan kita dari al-job. Al-job yaitu dari huruf-huruf yang mana keluarnya dari rongga mulut. Jadi adik-adikku harap dipelajari dan dipahami. Terus kita pindah ke pembagian yang kedua. Yang mana tadi pembagian pertama ada al-job, terus pembagian yang kedua ada al-halq. Jadi sekarang kita masuk ke materi al-halq. Nah, al-halq ini ada 6 huruf yang mana keluarnya dari tenggorokan. Nah, yang mana saja kayak itu? Sini Bapak akan jelaskan. Yang pertama, huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Ada pun huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yang pertama, ada huruf A. Oke? Atau biasa kita kenal dengan huruf alif. Contohnya seperti ini. A, I, U. Bisa ikuti Bapak? A, I, U. Sekali lagi. A, I, U. Nah, ketika huruf alif ini mau berharokat fathah, dhamma, dan kasroh, semuanya huruf-hurufnya, makharijul hurufnya harus keluar dari pangkal tenggorokan. Sekali lagi. A, I, U. Nah, kita rasain hurufnya ini keluar dari pangkal tenggorokan. Terus huruf yang selanjutnya yang keluar dari pangkal tenggorokan ada huruf H. Sekali lagi, huruf H. Bila bisa ikuti Bapak. H. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama yang keluar dari pangkal tenggorokan ada huruf alif atau biasa kita huruf A. Terus yang kedua yang keluar dari pangkal tenggorokan ada huruf H. Jadi ada 2 huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Bapak akan berikan salah satu bentuk syair di dalam mempelajari makhraj huruf. Yang pertama seperti ini. Awwali a'na minal mu'limu awwali. Bisa ikuti Bapak? Awwali a'na minal mu'limu awwali. Jadi ini salah satu bentuk untuk melatih makharijul huruf dari bacaan huruf A. Seperti itu. Terus contoh dari bacaan huruf H. Ha hawwali ha'na minal muhlimu ha hawwali ha. Ini salah satu contoh. Nah, ini 2 huruf ini intinya keluar dari mana? Pangkal tenggorokan. Oke, selanjutnya ada pun huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ini ada 2. Yang pertama ada huruf Ain atau biasa kita sebut huruf A. Oke, selanjutnya ada huruf apa lagi? Ada huruf
aha. Nah, kedua huruf ini keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Sekali lagi Bapak ulangi, a. Jadi bisa ikuti Bapak, a, ai, au. Oke, sekali lagi, a, ai, au. Jadi penyebutan a ini mau berharokat dhamma, mau berharokat fathah dan kasroh, semuanya penyebutannya harus dari tengah-tengah tenggorokan. Ingat, tidak boleh pangkal tenggorokan, tidak boleh ujung tenggorokan, tapi harus keluar dari tengah tenggorokan. Sekali lagi, a, ai, au. Oke, sekali lagi ikutin Bapak, a, ai, au. Ini contoh yang pertama dari kategori huruf ain. Terus contoh yang kedua, huruf yang kedua yaitu ada huruf ha. Sekali lagi, ha. Oke, bisa ikutin Bapak, ha, hi, hu. Sekali lagi, ha, hi, hu. Jadi penyebutannya harus halus, benar-benar dari tengah tenggorokan. Jangan sampai dia baca oh, ha, ha. Itu salah. Nah, intinya penyebutan ha ini harus di tengah tenggorokan. Jangan sampai penyebutan ha-nya nanti dikeluarkan dari hidung atau selain dari tengah-tengah tenggorokan. Nah, ketika nanti ada yang mengeluarkan huruf ini dari selain dari tengah tenggorokan, maka bisa dipastikan cara bacanya ini salah. Oke, adik-adikku. Jadi yang pertama tengah tenggorokan ada dua, yaitu ada huruf ain, terus yang kedua ada huruf ha. Terus selanjutnya huruf-huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Nah, huruf-huruf yang keluar dari ujung tenggorokan ini ada juga dua. Apakah itu? Yang pertama ada huruf agha. Sekali lagi, ada huruf apa? Agha. Sekali lagi, ikuti Bapak, agha. Oke, Bapak akan berikan penyebutannya seperti ini. Boleh ikuti Bapak. Agha-ghigu. Sekali lagi, Bapak baca. Agha-ghigu. Oke, boleh ikuti Bapak. Agha-ghigu. Oke, perlu diperhatikan penyebutan huruf go ini tidak boleh dibaca seperti bahasa Indonesia. Karena kenapa? Terkadang di antara kita ada yang membacanya seperti ini, go-gigu. Nah, itu salah, dibaca go-gigu. Jadi huruf-huruf Arab ketika kita membacanya, kita tidak boleh menyamakan ketika kita menyebut ke dalam bahasa Indonesia, itu salah. Jadi harus dibaca agha. Jadi benar-benar keluarnya itu dari ujung-ujung tenggorokan. Jangan sampai kayak bahasanya pengeluarannya kayak bahasa Indonesia, go kayak gogos, gogo gitu. Itu salah. Jadi benar-benar harus diperhatikan sesuai dengan makhraj orang Arab. Contohnya tadi Bapak sebutkan agha. Oke? Sekali lagi huruf agha. Terus selanjutnya huruf yang kedua huruf apa? Ada huruf akha. Nah, huruf kha ini juga harus keluar dari mana? Ujung tenggorokan. Ingat, tidak boleh dari tengah tenggorokan. Jadi masing-masing huruf ini ada tempat-tempat keluarnya. Ingat, tenggorokan ini ada berapa? Ada berapa hurufnya? Ada 6. Yang pertama ada huruf A, alif atau huruf A. Terus yang kedua ada huruf H. Yang mana dua huruf ini keluarnya dari mana? Pangkal tenggorokan. Terus yang kedua, tengah tenggorokan ada huruf. Pangkal tenggorokan ada juga huruf. Yang mana yang pertama huruf apa? Ada huruf H. Terus yang kedua ada huruf apa? Huruf A. Jadi ingat ada dua juga. Terus di ujung tenggorokan ada juga dua. Apa aja itu hurufnya? Ada huruf agha. Terus selanjutnya ada huruf kha. Jadi semuanya hurufnya ada 6. Akan tetapi ke-6 huruf ini masing-masing ada tempat-tempatnya keluar hurufnya. Yang ada adekku harus dipahami. Oke, sebelum Bapak menutup, Bapak akan memberikan contoh memudahkan di dalam mempelajari pengucapan ini. Contoh dari apa? Ha. Oke, bisa ikuti Bapak. Ha hawali hahna minal muhlimu ha hawali ha. Oke, sekali lagi bisa ikuti Bapak. Ha hawali hahna minal muhlimu ha hawali ha. Oke, seperti itu. Nah, semuanya huruf-huruf ini bisa digitukan. Ya, bisa digitukan untuk memudahkan di dalam mempelajari makhraj huruf ini. Mau huruf A, mau huruf H, mau huruf A, mau huruf H, mau huruf Gha dan huruf Go. Boleh seperti itu, Kang. Dilagu-lagukan seperti itu. Itu salah satu tata cara untuk memudahkan di dalam mempelajari makhraj huruf ini, adik-adikku. Udah paham adik-adikku? Oke. Jadi Bapak mohon adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi, betul-betul materi makhraj huruf ini betul-betul dipelajari dan ditekuni. Karena kenapa? Materi makhraj ini sangat penting. Karena ketika kita makhraj hurufnya salah-salah, ingat bisa merubah makna kalimat di dalam Al-Qur'an. Jadi kita betul-betul harus mempelajari dari sekarang.
Nah, alhamdulillah materi kita pada malam hari ini, Bapak ulang lagi, ada dua. Yang pertama ada materi dari makharijul huruf, yang mana tadi 5 pembagian, tapi pada malam hari ini kita fokus dulu sama 2 pembagian. Yang pertama ada al-jawab, terus yang ketiga artinya al-jawab ini artinya adalah rongga mulut, terus yang kedua ada al-harf. Terus al-harf ini kerongkongan. Oke, seperti itu. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Jadi adik-adikku betul-betul pahami dan pelajari di rumah, dan bisa melihat buku-buku yang telah kita dulu kasih. Itulah buku rujukan, adik buka-buka dan sambil membuka video ini untuk memudahkan adik-adik mempelajari materi-materi yang kita ajarkan. Untuk memudahkan adik-adik untuk mempelajari buku-buku yang telah kita sebarkan, yang telah kita kasih ke adik-adik. Jadi itu salah satu bentuk mempermudah. Oke adik-adikku. Jadi mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.